Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ni'matal iman wal islam wa hadana ala siratikal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya wa rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil muhtaramin ahibba'il kiram, seluruh jamaah majelis ta'lim tarbiyah islamiyah, wabil khusus para ustadz, para kiai, para habib, dan seluruh tokoh masyarakat, baik dari kaum bapak dan ibu. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi salah satu wasilah Allah turunkan maghfirah atau ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur sama-sama kita hantarkan kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang mungkin tidak bisa kita ukur dengan kenikmatan dunia. Nikmat yang mungkin kalau dibandingkan, bahkan kata ulama itu, andaikan seluruh lautan menjadi tinta dan seluruh pepohonan menjadi pedanya, maka tidak akan bisa menggantikan atau mengukur atau sebanding dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka untuk bersyukur itu tarafnya jangan terlalu tinggi. Kita sebagai hamba ini kadang pandai menuntut tapi tidak mau dituntut. Diberi dulu baru kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Padahal bangun pagi dalam keadaan hidup, sehat, dan masih beriman kepada Allah, itu satu nikmat yang tidak bisa kita ukur dengan apapun. Maka lazimi salah satu bentuk refleksi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan yang selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita yang piawai bersyukur kepada Allah, kita digolongkan oleh Allah menjadi salah satu hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, atau salawat apapun, karena inilah ibadah yang tidak mesti punya guru. Salawat itu ibadah yang tidak mesti punya guru, karena Rasulullah sendiri yang mengingatkan kepada kita, man nasa salatu alayya faqad akhta tariqul jannah. Orang yang dalam satu harinya lupa bersalawat kepada Rasulullah, maka sungguh dia itu sedang menjauhkan dirinya dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lazimkan salawat. Tidak mesti harus banyak, tidak mesti harus 1000 dulu, karena ibadah itu pula berbicara tentang kenyamanan. Kalau kita hari ini mampu bersalawat 33 kali, dawamkan saja 33 kali tersebut.
Karena istiqomah itu, saya ini salah satu pengagumnya Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau di dalam kitab Al-Majmu' itu mengatakan bahwa istiqomah itu tolak ukurnya adalah ilmu, bukan nafsu. Maksudnya seperti apa, Ustaz? Jadi seperti ini, kita artikan istiqomah itu adalah kebaikan. Kata Imam Nawawi, bukan kata saya, kata Imam Nawawi. Jadi kalau misalkan nanti kebaikan ini tertinggal demi kebaikan yang lain, ini tidak mengurangi makna dari istiqomah tersebut. Kita masih tergolong orang yang istiqomah. Contoh kecil seperti ini. Setelah sholat maghrib kita biasa dawam rotibul haddad. Tidak tahunya suatu kesempatan ada keluarga kita yang mendesak harus berobat ke rumah sakit, anggaplah 3M, sehingga kita tidak mampu baca rotibul haddad. Maka kata Imam Nawawi, hal seperti ini tidak mengganggu makna istiqomah, karena makna dari istiqomah itu kebaikan ke kebaikan yang lain. Jangan versi gairu ahli ilim, versi orangnya yang tidak paham tentang istiqomah, sehingga dia mengartikan istiqomah itu harus benar-benar dikerjakan walaupun ada yang nanti kewajiban dahulukan dulu seperti ini. Kalau hal seperti itu, tahu-tahu kita punya keluarga sakit parah, kita harus dawam rotibul haddad yang kurang lebih bacaannya 30 menit, bisa-bisa mati di tempat tuh orang. Jadi istiqomah itu kebaikan yang lain. Selama ruang lingkupnya kebaikan, itulah istiqomah. Dan itu berbicara tentang kualitas bukan kuantitas. Maka lazimkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Majelis Ta'lim Tarbiyah Islamiyah. Di tangan saya ada kitab Risalatul Mu'awwanah. Ini kitab karangannya Sayyid Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau ini Sayyidul Qutub di Yaman, salah satu ulama karismatik yang seluruh rujukan kitabnya itu dikaji oleh ulama-ulama besar Indonesia. Alhamdulillah, kami telah mengkaji Risalatul Al-Mu'awwanah. Ini isinya sebenarnya adalah nasihat-nasihat beliau untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau untuk umat-umat Nabi Muhammad. Yang luar biasa sekali Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini. Karangan kitab beliau banyak. Jadi kalau misalkan jamaah sekalian suka baca rotibul haddad, itu beliau yang mengarang. Beliau mengarang rotibul haddad itu. Salah satunya itu futuh ilmu beliau terbuka. Maksud futuh ilmu beliau terbuka apa? Tak kalah tulisan atau wirid-wirid yang tertuang dari rotibul haddad tersebut langsung isyarahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan di Yaman itu ba'da sholat maghrib seluruh toko tutup untuk dawam rotibul haddad. Kenapa seperti itu, Ustaz? Rotibul haddad itu kalau kita dawamkan, kata beliau Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini, seminimal-minimal ganjarannya orang yang mendawamkan rotibul haddad husnul khatimah. Seminimal-minimalnya husnul khatimah. Nah, ini salah satu kitab beliau. Sebelum kita buka kitab, mari kita, salah satu adab kita itu harus mengirim doa Fatihah kepada musannif kitab agar isi kitab ini berkah kita semua. Al-Fatihah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam duriyati wa alihi wa sallam alaihi wa sallam wa asim maqsidana wa balligh ma'murana wastajib du'a rasulullah sallallahu khususan dan musannif kitab Risalah Al-Mu'awwanah li Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Allah yarzuqul jannah wa yu'ida bi barakatihi wa asrarihim wa amwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Syai'un lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ani fi ulumi fid dharain amin. Faslun, bermula ini yaitu suatu pasal.
Wa 'alaika ya akhi bi islahin niyyah wal ikhlasiha wa tafakkuriha qabla dukhuli fil amal. Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad menuliskan sebuah pasal tentang keutamaan atau tentang bagaimana kita harus yang namanya memperbaguskan niat kita. Beliau berkata, wa 'alaika ya akhi, dan mestinya untuk kalian wahai saudaraku, kata beliau, bi islahin niyah, yaitu untuk memperbagus niatmu tentang segala sesuatu yang berbau tersebut adalah kemaslahatan. Wa ikhlasiha, dan harus mengikhlaskan niat tersebut. Wa tafakkudiha, dan harus memeriksa kembali niatmu ketika ingin melakukan suatu amal. Wa tafakkuri fiha, dan harus kamu itu merenungi tentang niatmu qabla dukhuli fil amali, sebelum engkau melakukan segala sesuatu amal ibadah. Beliau berpesan kepada kita untuk memperbagus niat kita, untuk mengikhlaskan niat kita, untuk kembali mengoreksi niat kita, dan untuk kembali memikirkan maksud daripada niat kita sebelum kita mengerjakan segala sesuatu amal perbuatan yang berbau tersebut adalah kebaikan. Contoh seperti ini, jamaah sekalian dari rumah tadi ini harus punya niat terlebih dahulu ketika ingin duduk ke dalam sebuah majelis ilmu. Apa niatnya? Harus kita islah dulu niat kita. Kalau niat kita cuma sekedar fadailul amal, rugi kita. Kenapa rugi? Karena kalau sekedar mengambil keutamaan majelis ilmu, sedangkan al-ilmu bil amalin, bahwa ilmu itu sepaket dengan yang namanya amal. Jadi dari rumah tadi itu kita harus tahu dulu niat kita ini, kita islah dulu. Saya niat dari rumah menuju majelis tarbiyatul islamiyah, sebenarnya niatku ini apa? Kalau niatnya hanya sekadar fadhailul amal, islah lagi. Karena Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu ketika beliau waktu kecil ingin menuju sebuah majelis ilmu, pertama yang beliau niatkan adalah saya ingin mengetahui ilmu Allah dan saya ingin mempraktekkan nanti ilmu yang saya dapat. Jadi niatnya pun harus lurus. Seseorang tersebut mendapatkan anzilir rahmah wal barakah minal ilim, mendapatkan rahmat dan keberkahan dalam suatu keilmuan, wa in kana dalil, walaupun itu sedikit, apabila satu niatnya itu lurus ta'alluqnya kepada Allah. Kalau dia punya niat sedikit saja, kata Imam Haddad, kalau niatnya sedikit aja salah menurut syariat, maka yang nantinya dia seharusnya mendapatkan rahmat dan keberkahan dalam sebuah majelis ilmu, maka semua itu ditiadakan. Karena apa? Niatnya tidak lurus, ittisolnya kepada Allah. Yang kedua, misalkan kayak kita seperti ini. Jadi akhirat itu sangat tergantung bagaimana niat seseorang. Allah itu selalu melihat niat kita. Maksudnya niat kita seperti apa nih? Ada sebagian orang, mungkin mudah-mudahan bukan dari golongan kita, dia hadir dalam sebuah majelis ilmu, satu tujuannya, saya ingin ngetes keilmuan ini guru. Di dalam kitab Ta'lim, dalam kitab Fawaidul Muhtara, dalam kitab Suluki Adab wal Murid, dalam kitab Ayyuhal Walad, yang mengenai tentang akhlak dalam sebuah majelis ilmu. Kalau terfikir sedikit aja seorang hadir dalam majelis ilmu meragukan keilmuan seorang gurunya, maka seluruh penduduk langit melaknat itu orang. Karena kenapa? Guru tersebut, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu berkata seperti ini, man alima harfan sirtu lahu abdan.
Orang yang ajarkan saya satu huruf akan keilmuan, saya ini budak bagi orang tersebut, walaupun orang tersebut yang mengajarkan saya lebih muda daripada saya. Kalau dia ingin menjual saya, fadal, silahkan. Kalau dia ingin mempekerjakan saya, fadal, silahkan. Karena aku budak bagi dia. Niat ini kita harus yang namanya tadi tafakkudiha wa tafakkuriha, kita harus islah kembali, kita harus pikirkan kembali, kita harus betul-betul memilah-milih niat kita. Walaupun nanti misalkan ya, yang namanya keilmuan itu khilafiyahnya itu sampai yaumil akhir, perbedaan pendapat itu ada. Makanya ikhtilafu fil ummati rahmatun, kata Rasulullah. Ikhtilafnya, perbedaan pendapat di antara umatku itu adalah rahmat, selama tidak keluar dalam koridor syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasulullah. Kalau misalkan koridor tersebut sudah melenceng dari syariat, maka tersebut kita boleh mengingatkan. Jadi jamaah semua, tak kalah hadir dalam sebuah majelis ilmu di Tembilahan ini. Saya sudah beberapa kali alhamdulillah tahadusan bin nikmah duduk di majelis-majelis ilmu di Tembilahan ini. Alhamdulillah kebanyakan recommended, kalau bahasa sekarangnya rekomendasi. Kalau kita ingin betul-betul niatnya menuntut ilmu Allah dan ingin mengamalkan keilmuan dari Allah, jangan pernah lihat siapa gurunya. Jangan pernah lihat siapa gurunya. Selama yang diajarkannya tidak keluar dalam ranah syariat, selama yang diajarkan guru tersebut menambah kecintaan dan keimanan kita kepada Allah, menambah kecintaan kita untuk senantiasa mengenali secara sesungguhnya siapa Nabi Muhammad, duduk di situ. Jaga hati kita. Maksud Imam Haddad ini, kita harus selalu menjaga hati. Maka seorang yang ingin dirubah seluruh kehidupannya harus punya 5 arkan. Ini saya ambil dari Sadah Bani Ba'alawi. Itu di dalam kitab Manhajus Sawi karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ulama karismatik Madinah. Kalau seseorang ingin berjalan di jalan yang jelas, yang jalan tersebut tidak keluar dari 5 arkan, khamsatu arkan, 5 rukun. Yang pertama rukunnya itu yang harus kita betul-betul punyai adalah ilmu. Kita harus punya ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Mau dunia mau akhirat harus punya ilmunya. Jangan tak melek. Karena banyak juga yang datang kepada saya, bapak dan ibu, seseorang yang berkata seperti ini, saya belum lagi tata untuk ikut majelis taklim tuh, ngapa belum pantas saja saya duduk di situ. Satu. Yang kedua, ada juga yang datang saya ngomong seperti ini ketika Ramadan. Aku nih pada puasa, katanya hebat dia ngomong depan saya kayak gitu. Aku pada puasa, katanya mengapa pada puasa? Karena puasa bagi yang mampu, katanya. Kalau murid saya saya catok pakai kitab tuh kayak gitu. Yang ketiga, ada lagi yang datang, ngapain kita serius-serius untuk ilmu, toh udah didoakan sama Nabi seluruh umatnya masuk surga. Ada yang suka ngide kayak gitu. Ada. Saya sering betul nemukan yang kayak gitu di Tembilahan. Di Tembilahan waktu dakwah di Bogor banyak juga sebenarnya kayak gitu. Kita harus punya ilmu. Saya bilang seperti itu. Emang abang ini punya orang dalam di akhirat? Saya bilang punya orang dalam, Ustaz. Emang kalian punya orang dalam di akhirat? Atau ada salah satunya panitia hari kiamat sehingga udah kayak jaminan aja masuk surga? Dia bilang tidak ada, Ustaz. Lucu ada. Saya selalu bilang lucu ada. Karena kalau orang-orang seperti itu saya tidak mau pakai dalil. Dia pakai logika, kita pakai logika kita juga.
Jadi banyak orang seperti itu. Jadi jangan sampai segala sesuatu itu berutaknya adalah kepada keilmuan. Maka niatkan dari rumah, saya niat pergi ke majelis tarbiyah Islamiyah itu untuk belajar mengetahui ilmu keilmuan Allah, dan saya ingin mengamalkan ilmu tersebut agar bertambah keimanan saya kepada Allah, agar bertambah keimanan saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niatkan yang seperti, luruskan niatnya, islah niat kita, tafakkur niat kita, pikirkan niat kita. Fa innaha asasul amal, karena sesungguhnya niat tersebut adalah fondasi daripada amal ibadah. Wal a'malu tabi'atun laha, dan amal-amal ibadah tersebut itu bagaimana mengikuti dari niatnya. Hasanan, kalau niatnya baik maka amal tersebut baik. Wa qadhan, kalau niatnya buruk maka kalau niatnya buruk maka amalnya pun akan jadi buruk. Wasihatan, dan amal tersebut akan sah kalau niatnya itu sah. Wa fasadan, dan amal tersebut akan batal atau akan rusak kalau niatnya itu rusak. Karena waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa sesungguhnya amal-amal ibadah itu tergantung bagaimana niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap yang berniat maka akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis ini populer di kalangan kita. Hadis ini. Tapi kadang kita tidak ngerti maknanya. Maksud dari maknanya tersebut, semua yang bentuknya niat amal ibadah, yang paling prioritas itu adalah Allah dulu. Kadang kita hebat pula, Pak, yang tadi saya sampaikan, kita ini pandai menuntut, tidak mau dituntut. Ada seseorang yang dia melakukan ibadah karena menuntut pahala sama Allah, padahal itu bukan kewajiban Allah ngasih kita pahala. Wallahu. Kalau ada orang bilang Allah wajib ngasih saya pahala karena saya sudah ibadah, nuntut sama Allah. Sebelum kita nuntut, lihat dulu, jalani dulu apa yang dituntut. Bedakan antara tuntutan kita kepada manusia dengan tuntutan kita kepada Allah. Jangan samakan. Mukhalafatul lil hawadithi. Kita sudah tahu kalau Allah itu beda dengan makhluk. Jadi jangan sampai kita niat, contoh saya sholat, mudah-mudahan Allah kasih saya pahala. Memang kita itu kadang Allah tuh bilang sama kita seperti ini dalam hadis qudsinya. Seorang hamba itu berhak meminta surga, tapi ingat, surga itu rahmat dan anugerah. Yang kita kejar itu ridho. Yang kita kejar itu ridho. Kalau Allah sudah ridho, seluruh yang kita mau diturunkan sama Allah. Tapi prioritasnya adalah ridho, bukan paham. Makanya hal ini sangat populer di kalangan sufi. Kalam Rodiyatul Adawiyah itu, saya ini ibadah, tidak minta surgamu, saya tidak takut dengan nerakamu, karena saya ibadah kepada Allah karena dasar cinta saya ingin mendapatkan ridha Allah. Maka tak kalah si Rodiyatul Adawiyah itu, dalam kisah beliau, ini panutan para perempuan di Rodiyatul Adawiyah. Tapi jangan diambil tidak nikahnya. Kalau nikah itu banyak hajinya gitu kan. Beliau itu tak kalah di alam kubur, ketika beliau dimasukkan ke dalam kubur, itu malaikat mungkar nangkir nanya, "Marrabbuka?" Diprotes sama Rodiyatul Adawiyah. Diprotes. Ya Allah, sampaikan kepada Allah, wahai Allah, ya Allah, hendak cukupkah aku berikan seluruh umur hidupku untuk mencintaimu?
Sampai engkau bertanya meremuka siapa Tuhanmu, padahal engkau selama aku hidup kaulah prioritasku. Masih sanggupkah ya Allah kau bertanya seperti itu kepadaku, bahwa cintaku seluruhnya adalah untukmu? Akhirnya nggak jadi aja. Karena apa? Karena kecintaan Radiatul Adawiyah ini kepada Allah. Kalau zaman sekarang jangan berprinsip kayak itu, repot urusannya. Karena Radiatul Adawiyah itu memang orang yang dipilih sama Allah, dipilih sama Allah agar cintanya itu untuk Allah. Kalau zaman sekarang banyak caranya. Bakti sama suami salah satu menurunkan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Pertama tadi 5, saya lupa terlewat jadinya, 5 hal yang harus, 5 arkan, 5 rukun yang harus kita punya. Pertama ilmu, yang kedua adalah amal. Kita dapat ilmunya, kita amalkan apa yang kita dapat. Allah cinta sama orang seperti itu, cinta betul Allah sama. Yang ketiga adalah kita warak. Warak itu sebisa mungkin bagaimana kita ini menganggap diri kita ini rendah di hadapan Allah. Anak siapa tuh? Oh, anakku ya. Yang masuk. Boleh, silakan jalan-jalan. Jadi kita ini harus kayak mana ya? Di hadapan Allah itu selalu menundukkan diri kita. Jangan bangga diri di hadapan Allah. Jangan bangga diri. Ini kalau bukan karena aku kerja keras, aku tidak akan kaya sekarang. Jangan sombong sama Allah. Jangan kayak gitu. Pakai ilmu waro. Ilmu waro itu bukan hadiah, tidak hadiah. Ilmu waro itu dituntut sama kita, dicari sama kita, didawamkan sama kita. Bukan ujuk-ujuk tahu-tahu Allah kasih waro kepada seorang hamba, sedap betul kayak gitu, maulah kita. Tapi harus Allah itu suka ikhtiarnya seorang hamba. Cinta kali Allah. Cinta betul Allah kalau ada seorang hamba mau ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah. Maka yang namanya kita nih diperintahkan cari muka sama Allah. Kalau bahasa kita diperintahkan cari muka sama Allah agar apa? Agar Allah senang. Senang Allah sama kita. Kalau Allah sudah senang sama kita, khair hidup kita insya Allah, baik hidup kita insya Allah. Jangan cari muka sama manusia. Pujian manusia itu sampai mana? Tapi kalau Allah sudah muji, kuluna ahlus sama, Allah sampaikan kepada seluruh penduduk langit, Allah promosikan. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau Allah sudah senang sama seorang hamba, seluruh penduduk langit itu minta ampun untuk kita. Apa tidak diampuni dosa kita? Segitunya Allah sama seorang hamba. Jadi kita tidak bisa mengatakan Allah itu tidak hadir. Bahkan ada yang mengatakan kemarin datang ke rumah Pak, ngomong, Ustaz, Allah itu tidak adil sama saya. Hebat betul, untungmu kata. Saya bilang, carikan satu hal aja di mana Allah tidak adil sama seorang hamba. Bingung dia. Solusi agama Islam itu turun sebagai agama yang penuh solusi. Bagaimana tidak? Ketika Allah tahu, sebenarnya Allah tahu kapasitas umat Nabi akhir zaman itu ada umat yang sangat ingin keringanan dan penuh dengan kelalaian. Tahu Allah 50 rakaat Pak, bayangkan kalau misalkan Nabi Muhammad ACC 50 rakaat dalam satu waktu, tidak ada waktu kerja kita lagi. Tapi Allah tahu, Allah ingin lihat Nabi Muhammad. Akhirnya dipertimbang-pertimbangkan 17 rakaat di ACC sama Allah. 17 rakaat. 17 rakaat aja masih banyak kita mangkirnya sama Allah. Karena kalau saya bilang sama orang tersebut, bukan Allah yang salah. Allah itu selalu rindu kepada seorang hambanya. Cuma bahasa rindu Allah yang gagal kita pahami. Bahasa rindu Allah yang gagal kita pahami. Kita punya HP. Setiap hari kita buka sosial media. Betul, tidak lepas kita kan dari sosial media. Kita buka sosial media, kita scroll. Ada tidak satu HP aja, kasih tahu saya, satu HP aja
yang tidak muncul ceramah para asatid? Ada? Pasti walaupun wahidan, walaupun satu kali, pasti muncul ceramah entah Ustaz Adi Hidayat, entah Uwas, entah Buya Yahya, entah Gus Baha atau siapapun, Ustaz Irfan dan lain-lain. Pasti muncul karena kenapa? Allah itu selalu ingin hambanya itu baik sebenarnya. Coba kadang kalau udah ngeliat ceramah, yang joget-joget tahan kita lihat. Tapi kalau ceramah, apalagi kalau kena sama kita, mak sakit hati betul. Aku lihat ceramah ini yang ada. Padahal itu bahasa rindu Allah. Allah itu selalu ingin hambanya itu baik. Kalau ada HP ini yang tidak lewat ceramah kalam-kalam hikmah, mau'izatul hasanah, yang tidak lewat di HP itu tidak dapat dipastikan Allah tidak suka sama tuh hamba. Dapat dipastikan tidak suka Allah tuh hamba. Yang lewatnya itu adalah semua yang segala macam berbentuk kemaksiatan. Itu bahasa rindu Allah kepada seorang hamba. Tugas seorang hamba itu apa? Tugas seorang hamba itu taat. Kita itu tugasnya ngangkat tangan. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Minta hambaku, aku penuhi permintaanmu. Tugas kita yang dikasih salah satunya angkat tangan. Sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Tidak usah repot-repot. Tugas kita angkat tangan, biar Allah yang turun tangan sisanya. Karena Allah pun tidak akan pernah sedikit pun melewatkan seorang hamba yang memang di dalam hatinya masih ada keimanan kepada Allah. Tidak akan Allah lewat. Jangan pernah kita berpikir menghilangkan pikiran nih, besok saya makan apa. Jauh sebelum kita muncul ke dunia, sebelum Nabi Adam diciptakan, ada makhluk sebelum kita, masih Allah kasih makan. Apalagi cuma kasih makan kita, gampang bagi Allah. Solusi semuanya sebenarnya. Agama Islam itu agama solusi sebenarnya. Cuma yang bikin ribet otak kita, yang kita dahulukan itu pikiran kita. Besok saya makan apa? Kok kayak gini ya? Kok kayak gini? Kok kayak gitu? Kok kayak gini? Satu masalah yang buat cabangnya siapa? Kita yang buat cabangnya. Padahal Allah sederhana itu gitu. Ketika kita tidak mampu untuk sholat, berdiri, duduk, tidak mampu duduk, rebahan sholat, tidak mampu rebahan, isyarat, Ustaz tidak mampu wudhu, tayamum, tidak mampu tayamum, minta wudukan. Dalam fikih ini nanti ada dibahas nih, hukum meminta tolong untuk berwudhu ada. Insya Allah nanti kita kaji kalau kita pilih sama Ustaz Irfan. Karena kita ambil sanadnya langsung sampai ke Yaman, ke Habib Salim Asyadiri. Saya pun mengaji ini kalau sanadnya itu kepada Banten. Nanti kita sambung semua kepada Yaman. Mudah-mudahan kita diaku oleh Habib Salim Asyadiri sebagai murid-murid beliau. Jadi jangan bikin perkara semua segala macam itu ribet. Sederhanakan aja pikiran. Tugas kita angkat tangan, ibadah. Ya wes, jalankan apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang. Sederhana itu. Salah satu di beliau hidup itu seperti itu. Imam Haddad itu hidupnya mengalir bagaimana yang Allah tetapkan, tidak pernah diperibet dengan otaknya. Hingga luar biasa beliau, dari hal seperti itu beliau langsung diangkat sebagai Sayyidul Kutub, wali kutub kalau bahasa kita. Yang seluruh kitab-kitab beliau, Risalah Al-Mu'awanah ini di Jawa, seluruh mungkin pesantren se-Jawa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengkaji kitab beliau ini. Niat aja, niat itu betul-betul dipres betul sama beliau. Jangan sampai segala macam kita ingin mengamalkan sesuatu, niat kita salah. Niatnya wakadzalika taqarrub ilallah. Niatnya itu harus mendekatkan diri kepada Allah dengan dua cara. Risalah atau misalkan syariat yang diturunkan oleh Allah sebagai hukum fardu, dan sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita tahu Nabi Muhammad adalah Nabi kita, tapi kadang kita tidak kenal betul sama beliau. Tidak kenal betul kita sama beliau.
Nggak kenalnya aja Rasul masih mau nganggap kita umatnya. Kurang baik apa Nabi? Kurang baik apa Allah sama kita? Maka harus betul-betul ya, segala macam niat itu harus betul-betul. Tadi sampai warok, yang ketiga khauf, yang keempat khauf. Yang keempat itu kita harus punya rasa takut. Harus punya rasa takut. Meninggalkan sholat subuh, takut kita. Meninggalkan segala macam bentuk kebaikan, takut kita sama Allah. Jangan tidak takut kita sama Allah. Takut karena kenapa? Makanya kita ini harus selalu merasa diawasi sama Allah. Harus selalu merasa diawasi. Harus selalu merasa, oh Allah ada melihatku. Kalau aku berbuat seperti ini, apakah Allah suka dengan tingkah lakuku? Kalau aku berbuat seperti ini, apakah mendatangkan murka atau ridho? Kalau ini yang jadi salah satu satir kita, selalu merasa diawasi sama Allah, maka gerak-gerik yang muncul dari fisik kita adalah yang mengundang keriduan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kenal nangisnya, tangisan anak saya, ngantuk soalnya. Takunu niyatuka bidzalika taqarrub ila Allah wa ibtigha' al-thawab alladhi rattabahu subhanahu ala amrihil manwi min babil minnah wa fadl. Inna andahu la yasluhu taqarrubu ila Allah illa bima syara'a ala lisani wa rasuli minal fara'id wa nawafil. Jadi memang betul kita itu taqarrub ilallah itu dengan hal yang diwajibkan, dengan hal yang disunahkan, boleh dengan hal yang dimubahkan. Contohnya seperti apa? Pagi-pagi kita keluar rumah, ya Allah, saya ingin mencari nafkah untuk apa? Untuk membiayai tanggungan saya dan membahagiakan umat Nabi Muhammad yang nikah sama saya. Dasarnya Nabi Muhammad, dasarnya Allah, dasarnya Nabi Muhammad. Insya Allah rezekinya yang Allah berikan berkah. Ya Allah, saya niat kerja, ya Allah. Saya turun pagi hari ini mencari nafkah, saya bekerja karena ada umat Nabi Muhammad yang harus saya bahagiakan. Niatnya itu yang harus kita luruskan. Ya Allah, saya ngajar. Ya Allah, saya ngajar, ya Allah. Bukan menuntut semuanya untuk pintar, tapi saya mengajar agar semuanya ini bisa menjadi wasilah mereka semakin dekat kepadamu, ya Allah. Mereka semakin tahu cinta Nabi Muhammad ini. Kami punya guru yang bersambung sama dengan guru-guru beliau sampai Mbah Hashim Asy'ari. Itu kalau kita sebagai seorang guru, jangan pernah menuntut anak untuk semuanya pintar, tapi tuntutlah anak untuk semakin dekat dengan Allah dengan dirinya sendiri. Karena seluruh kapasitas seorang anak itu tidak sama. Kita sampaikan walaupun wa in kana, kata guru saya, sekalipun itu adalah guru mata pelajaran umum, baik matematika kah, baik apakah biar segala macam itu, niatkan agar anak tersebut mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita nuntut anak untuk pintar semuanya, yang ada kita kecewa kita kalau tidak sesuai ekspektasi kita. Sisanya serahkan sama Allah. Karena isolu maklumat min adhadil mudaris ila adhadil talabis. Kita sampaikan seluruh ilmu yang kita punya, yang Allah titipkan di diri kita, kita sampaikan kepada pemikiran anak kita. Sisanya kita doakan. Kita tidak punya kapasitas untuk menuntut dia itu bisa, tapi kita punya kapasitas untuk mengarahkan dia. Semua guru harus punya fondasi. Anak tersebut harus tahu siapa Tuhannya dan siapa nabinya. Walaupun itu guru yang umum, harus mengajarkan seperti itu. Karena guru itu tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Jangan imanuhum fi amrihim.
Jangan yang dicari adalah amplop, isi amplopnya. Jangan, karena guru Sufyan Ats-Tsauri, tahu Sufyan Ats-Tsauri itu kalau udah sholat beliau tuh nggak wirid, tapi langsung ngajar beliau. Nggak wirid seperti kita, tapi beliau langsung ngajar. Sebelum beliau memulai tulisan di papan tulis, ya Allah, ridhoi apa yang kulakukan dan ridhoi ilmu yang kuberikan kepada anak murid sehingga berkah bagi dia. Itu Sufyan Ats-Tsauri. Harus itu lihatnya. Jangan cuma mentransfer keilmuan saja. Bisa semua orang mentransfer keilmuan, tapi kita bertanggung jawab. Kalau kita memang berada di jalan yang seharusnya menjadi seorang guru, maka baik guru umumkah, ya, karena guru saya bilang guru umumkah, guru agamakah, dia harus menanamkan kepada anak muridnya tersebut bahwa takut kepada Allah. Harus yang ditanamkannya adalah Allah dan mencintai Nabi Muhammad dengan caranya. Karena saya punya guru matematika ketika di Bogor itu. Beliau itu luar biasa matematikanya. Jadi beliau punya ciri khas kalau ngajar. Saat itu metodenya penjelasan aljabar, pasti pening. Serius, aljabar tuh bikin pening kepala. Tapi beliau bilang, ini rumus, misalkan ini rumus yang sesuai dengan bakunya ahli matematika. Di samping situ beliau bikin lagi yang jawabannya sama, cuma rumusnya sederhana. Apa kata beliau? Untuk menuju kebenaran absolut, kata beliau, bukan cuma satu jalannya, tapi kita banyak jalan untuk menuju kebenaran absolut, kata beliau. Untuk menuju kebenaran absolut itu banyak jalannya, tinggal kita mau cari jalan yang mana. Jadi kata beliau, maknanya apa? Untuk menuju Allah bukan cuma ini jalannya. Nih, jalannya bisa ini, jalannya bisa ini, jalannya bisa ini. Karena beliau punya kebiasaan, Pak, tidak lepas buku matematika. Sampai beliau bilang, matematika ini istri kedua saya. Saking cintanya sama matematika. Tapi beliau selalu memaknai kalau ngajar itu rumus demi rumus, sehingga kami yang tidak senang matematika jadi senang matematika. Karena apa? Ada tauhid yang ditanamkan di dalam tersebut. Seperti itu guru-guru yang memang mengajar itu bukan cuma mentransfer ilmu, tapi yang dia tanamkan adalah tauhid dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dalam kesempatan lain waktu, mudah-mudahan kita semua panjang umur dan sehat selalu. Kita lanjutkan pengajian kitab Risalatul Al-Mu'awwanah ini. Tadi baru 4 ya. Satu lagi ikhlas, terakhir. Satu lagi ikhlas, jangan tanggung-tanggung. Jadi mudah-mudahan kita belajar Risalatul Al-Mu'awwanah, kita mendapatkan keberkahan daripada Imam Haddad, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan mohon maaf apabila yang disampaikan ada menyinggung hati, dan mohon maaf, mohon ikhlas, mohon ridho, minta halalnya. Mudah-mudahan guru kita minggu depan sudah bisa ngisi kembali, sehingga kita bisa mendengarkan kajian-kajian fikih daripada guru kita dan kajian-kajian adab-adab lainnya insyaallah dari guru-guru yang ada di terbilahan. Untuk sekian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahli ilmi wa min khair min ahli istiqamah bil Qur'an wal ibadah wa akhlaqul karimah ya Allah ya arhamar rahimin. Warzuqna wa iyyahum fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.